Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Alfian Rahman Hadi, program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang bertema Urgensi Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran PPKN. Pengertian karakter atau pembelajaran karakter. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu correlation, yang berarti to aggravate atau mengukir. Dengan demikian, membentuk karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu, yang pelaksanaannya tidak mudah. Dari makna asal tersebut, kemudian pengertian karakter berkembang menjadi tanda khusus atau pola perilaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain watak. Yang kedua, mengapa pendidikan karakter itu penting? Apa pentingnya pendidikan karakter itu sih? Bukankah ini peserta didik dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan telah mendapat pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, bahkan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sangatlah ideal, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Diakui atau tidak, fakta memperlihatkan bahwa dalam 20 tahun terakhir ini perilaku warga masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur. Misalnya, sikap mementingkan diri sendiri, menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk dengan cara yang melanggar hukum seperti korupsi dan memeras warga, masyarakat, budaya memilih jalan pintas, budaya konflik dan saling curiga. Yang ketiga, landasan dan sumber pendidikan karakter. Apa sih landasan dan sumber pendidikan karakter tersebut? Landasan dan sumber pendidikan karakter bangsa yang hendak dikembangkan melalui lembaga pendidikan digali dari nilai-nilai yang selama ini menjadi karakter bangsa Indonesia, yaitu nilai agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional: 1. Agama. Agama merupakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Yang kedua, Pancasila. Pancasila sangat penting. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan
kebangsaan, dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila tersebut terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Yang ketiga, budaya. Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya dijadikan dasar dalam memberikan makna terdapat suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Yang keempat, tujuan pendidikan nasional sangatlah penting. Tujuan pendidikan nasional sebagai rumus kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dikembangkan oleh berbagai suatu pendidikan di berbagai jenjang dan jalur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cangkup, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. C. Nilai-nilai pendidikan karakter. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian, tanggung jawab. Yang ketiga, jujur, amanah, diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Keenam, percaya diri dan bekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik, rendah hati. Dan kesembilan, karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional merumuskan 18 nilai yang perlu dikembangkan melalui pendidikan karakter, yaitu pertama, 1. Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama. Yang kedua, jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dipercaya dalam perkataan, tindakan maupun pekerjaan. Yang ketiga, toleransi, sikap dan tidak toleransi, yakni sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berada dalam dirinya. Yang keempat, disiplin, tidak yang menunjukkan perilaku tertib dalam patuh dalam berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerjasama. Kerjasama itu perlu perilaku yang menunjukkan supaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas. Yang keenam, kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang lebih dimiliki. Yang ketujuh, mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Yang kedelapan, demokratis, cara berpikir atau bersikap. Yang ke-9, rasa ingin tahu. Sikap ini sangat penting. Mengapa? Rasa ingin tahu, sikap dan tidak yang selalu berupaya dalam mengetahui lebih mendalam dan meluas dalam suatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Yang ke-10, semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan, cara berpikir atau bertindak dan
berwawasan yang memperlakukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dari diri dan kelompoknya. Yang ke-11, cinta tanah air. Nah, cinta tanah air, ya ini cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terdapat terhadap bangsa dan negaranya. Yang ke-12, menghargai prestasi. Nah, sikap dan tidaknya yang mendorong dirinya untuk menghasilkan suatu yang berguna bagi masyarakat. Yang ke-13, bersahabat atau komunikatif. Sikap ini tindakan yang memperlaku rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama antara sesama masyarakat. Yang 14, cinta damai. Nah, cinta damai, sikap ini sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Yang ke-15, gemar membaca. Gemar membaca, sikap kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Yang ke-16, peduli lingkungan. Nah, sangat penting sikap ini, kita peduli kepada lingkungan masyarakat, seperti lingkungan masyarakat dan upaya-upaya perbaikan kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang ke-17, peduli sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain yang kena bencana atau itu dah. Yang ke-18, tanggung jawab. Sikap ini sangat penting, yakni sikap tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya. Yang D, tentang ini kita akan membahas tentang pembelajaran PPKN. PPKN ya, merupakan salah satu mata pelajaran yang bisa diajarkan baik pada jenjang dasar sekolah, menengah, ataupun pada jenjang perguruan tinggi. Arti PPKN ialah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. PPKN menjadi salah satu pelajaran penting dan utama yang harus dipelajari oleh seluruh siswa di Indonesia. Pelajaran PPKN ini diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada banyak sekali tujuan adanya pelajaran PPKN, dan berikut ini tujuan adanya pelajaran PPKN. Pertama, menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan. Yang ketiga, membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila. Yang keempat, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Yang kelima, membantu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Yang keenam, membantu berperilaku sesuai moral nilai Pancasila. Yang ketujuh, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM, hak asasi manusia. Membantu warga negara mengamalkan Pancasila dalam berbagai situasi dan kondisinya. Yang kesembilan, mendorong warga negara berperilaku dengan baik, bermoral, dan bermartabat. Yang ke-10, yang terakhir, memberikan kontribusi dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa seperti konflik dan kekerasan. Yang metode pembelajaran PPKN. Nah, ini metode pembelajaran yang sangat penting dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Metode yang dianggap paling cocok untuk memanipulasi
keperluan, strategi, dan metode belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan antara lain. 1. Metode inquiry digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. Metode tersebut merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dan suatu masalah yang dipertanyakan. Yang B, portofolio merupakan kumpulan informasi data yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas peserta didik. Berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka baik dalam kelompok, kecuali maupun kelas secara keseluruhan. Portfolio kelas berisi bahwa seperti pernyataan-pernyataan tertulis pada grafik, fotografi, dan karya seni asli. Mungkin sekian dari makalah dari saya. Adapun beberapa kesimpulannya di sini dalam pembelajaran urgensi pendidikan karakter melalui pembelajaran pendidikan Pancasila. Kesimpulannya di sini, krisis moral multimedis yang terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat berlaku ini menunjukkan bahwa identitas bangsa sedang terkoyak jika hal ini diberikan berlarut-larut akan berakibat fatal bagi keberlangsungan suatu negara. Karena itu, pembentukan karakter bangsa selalu melalui pendidikan karakter mutlak diperlukan untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ambang kehancuran. Pendidikan karakter ini di sekolah harus melibatkan secara komponen termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian kualitas hubungan, penegasan atau pengolahan mata pelajaran, pengolahan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikulum pembelajaran, sarana penasaran, pembiayaan, dan etos kerja warga dan lingkungan sekolah. Keberhasilan pendidikan karakter dilakukan dalam 3 tahap: knowing the God, loving the God, and esteeming the God. Dimulai dengan pemahaman karakter, baik mencintai dan melaksanakan atau menelan karakter tersebut sebagai suatu kebiasaan. Nah, di sini kesimpulan pembelajaran PPKN juga termasuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Antara lain, 1. Secara substansial, pendidikan kewarganegaraan terkesan lebih dominan sehingga muatan ini dan moral Pancasila kurang mendapat akses sesuatu yang profesional. 2. Secara metodologis ada kecenderungan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap atau afektif, ranah pengetahuan atau kognitif, pengembangan ranah keterampilan atau psikognitif belum dikembangkan secara optimal dan utuh. Dengan demikian, guna mengakomodasikan perkembangan baru dan mewujudkan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas makna subsidi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya pendidikan kewarganegaraan atau PKN dikemas dalam kurikulum K13 menjadi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Mungkin itu kesimpulan dari makalah saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.